أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, wa qad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu alazim. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin dan jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah masih memberikan kekuatan dan kesehatan pada kita semua. Dengan kekuatan dan kesehatan itulah kita bisa hadir Jumat hari ini. Selawat dan salam disampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, saudara-saudara, pada hari ini kita berada pada tanggal yang ke-19 Januari 2024, tepatan dengan 7 Rajab 1445 Hijriah. Artinya kita masih berada di awal tahun, bulan pertama pergantian tahun antara 2023 yang sudah tertinggalkan. Sekarang kita sudah masuk hari yang ke-19 2024. Khotbah kita hari ini masih tentang renungan dan evaluasi muhasabah terhadap diri kita. Yang diri kita ini adalah makhluk. Setiap makhluk pasti akan binasa, pasti akan lenyap, pasti akan berakhir. Qul man 'alaiha fan. Setiap yang ada ini itu hanya sementara, bersifat fana, ini akan habis, masuk diri kita. Maka itu tentu pergantian tahun ini kita pergunakan momen yang paling tepat untuk evaluasi, tanya diri, hisab diri kita, tak pernah lupa membaca diri. Ahli tasawuf pernah berkata, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang selalu kenal akan dirinya, siapa yang selalu membaca dirinya, maka dia akan kenal dengan Allah yang menciptakan dirinya. Baiklah, macam renungan kita untuk selalu membaca diri. Seperti apa diri kita? Berganti tahun, mulai dari berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, akhirnya berganti tahun.
orang yang lahir tanggal 19 tahun sekian-sekian, hari ini sudah bertambah umurnya dari segi hitungan, tapi dari segi hakikat berkurang 1 tahun lagi. Maka itu kita selalu mengatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kenal diri, baca diri. Bapak saudara, ingat memori kita. Kita yang berumur 60, 70, 80 tahun. Kalau kita ingat ke belakang 30 tahun yang lalu berarti 40 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, seperti apa kondisi jasmani kita? Waktu sangat kuat, ya. Waktu sangat betul-betul bisa diandalkan. Tapi hari ini jangan seperti itu. Melemah dan melemah karena diganggu oleh usia. Maka tidak ada orang yang semakin bertambah umur akan semakin kuat. Mustahil. Ya. Artinya itu tidak bermuasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhsabu. Hisab diri kita terus menerus sebelum memang datang masa berhisab yang sesungguhnya. Dan itulah momen berganti tahun ini. Yang kedua juga diingatkan oleh Nabi, ya, kita ini berada di alam dunia, alam yang menentukan untuk kehidupan akhirat. Ad-dunya balagul akhirah. Dunia penyampai jembatan titian kita untuk menuju akhirat. Atau juga ad-dunya darul amal wal akhirah darul jazaa. Dunia tempat kita menaburkan amal yang sebanyak-banyaknya. Banyak ada ayat Al-Quran mengingatkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba terus asal untuk kebaikan. Maka dunia ini adalah tempat berlomba dalam hal kebaikan dan amal. Sedangkan akhirat darul jazaa, pembalasan. Yang baik akan dibalasi dengan baik, yang tidak baik akan ditanggung pula resikonya. Sebab itu Nabi mengingatkan melalui hadisnya, apa kan? Isma syita fa innaka maitun. Perbuatlah apa saja yang kamu mau perbuat, tapi ingat kamu akan mati. Silakan berbuat, silakan lakukan apa saja. Mau tidak sholat, mau tidak puasa, mau tidak zakat, mau tidak haji kalau mampu. Tidak beramal yang lain, tidak mau menolong saudara, silakan. Fa innaka maitun. Tapi suatu saat kamu akan jadi mayat. Yang kedua diingatkan oleh Nabi, wa'bid ma'syita fa innaka mufarriqun. Cintailah apa saja yang kamu mau cintai. Cintailah segalanya isi dunia ini. Tapi suatu saat kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai. Kadang-kadang kami belum meninggal, dia yang duluan habis malah. Kena dengan harta seperti itu. Maka untuk itu Nabi mengingatkan, kalau kita mencintai sesuatu, jangan berkelebihan. Membenci sesuatu juga seperti itu, jangan berkelebihan. Beradalah tengah-tengah. Karena kita cintai hari ini, belum tentu dia akan selamatkan kita. Kita cintai seseorang hari ini, belakangan mungkin jadi musuh kita. Oleh sebab itu jangan sesuatu itu berlebihan. Beradalah pada pertengahan. Wa'mal ma'syita fa innaka majziyun bih. Lakukan apa saja. Itu sama dengan nomor 1. Lakukanlah, berbuatlah apa saja. Tapi yang kamu lakukan itu majziyun bih akan dibalasi.
Apa saja bentuk perbuatan hari ini yang kita lakukan, maka pembalasannya tinggal menunggu. Ini mau pemilu, ya, mau pemilu. Kalau terima uang sogok silakan, tapi cuma sebentar. Ketika terima, di bahayanya nanti, ya di akhirat nggak tanggung-tanggung. Ar-rashi wal murtasi laknatullah. Mau terima serangan fajar silakan. Bahayanya diri kita yang mana. Itu tentu peringatan Nabi kita perlu menjadi catatan penting bagi kita. Silakan berbuat, melakukan sesuatu, nanti tentu saja akan semuanya. Silakan cintai segala sesuatu, suatu saat akan bisa. Silakan berusaha, sanakan kegiatan. Tiap yang kita lakukan akan dibalasi. Itu peringatan Nabi. Kemudian Bapak Saudara, yang ketiga, kita sekarang baru berada di alam dunia. Alam dunia adalah alam yang penuh dengan semrawut. Jika kita tidak pandai, tidak bisa memanage dunia ini, maka dunia akan menjadikan suatu kebinasaan. Tapi kalau kita cerdas dan cerdik mengolah dunia ini, maka berarti dunia akan mengantarkan kita ke akhirat. Di akhirat akan bertempat ke tempat yang sebaik. Maka menjelang setelah kita dunia, kita akan menempuh yang dinamakan dengan alam peristirahatan atau alam pemisah. Dunia sudah kita lalui, akhirat belum. Itulah yang dinamakan dengan alam barzakh. Segala sesuatu ditemukan di alam barzakh. Mau nanti berhasil akhiratnya alam barzakh. Jika berhasil alam barzakh di alam kubur, maka insya Allah alam selanjutnya sangat gampang, sangat ringan. Ada beberapa ungkapan itu juga berdasarkan dari hadis. Tahu tidak Bapak Saudara? Kubur itu memberikan peringatan kepada kita. Setiap saat ada riwayat yang mengatakan 7 kali sehari semalam kubur itu memberikan peringatan, pengumuman. Ada yang mengatakan riwayat 5 kali sehari semalam. Bagi kita nak dengar, tahu tidak? Jelas setiap hari. Apa katanya? Pertama, ana baitul wahdah, kata kubur. Suaranya terdengar oleh kita. Ana baitul wahdah, saya ini adalah rumah kesendirian buatmu nanti. Karena tidak ada yang mau temani dalam kubur. Ya. Kesendirian. Bolehlah kita beramai-ramai saat ini di dunia. Malah ada orang keluarganya yang sampai puluhannya, 30-40, ketika dia berkumpul penuh rumah. Ketika dia mengantarkan kita ke liang lahat, ya masih ramai. Masih ramai dia semuanya. Karena kasih sayangnya, cintanya pada kita. Tapi di saat kita masuk ke liang lahat hanya sendirian. Makanya dalam ungkapan hadis itu katakan, ana baitul wahdah, kubur adalah tempat kesendirian. Bagaimana supaya bisa juga tetap ramai? Ya. Bagaimana supaya kubur itu menjadi sesuatu yang menyenangkan? Dikatakan, ana baitul wahdah, agar kita ramai di dalam kubur, maka perbanyaklah biqiraatil Quran. Perbanyak baca Quran. Saya akan ramai
kita berada di alam kubur nanti. Jadi kalau sepanjang hidup tidak pernah membaca Quran, ya akan seperti apa? Quran yang kita baca. Kalau sempat menamatkan Al-Quran Bapak Saudara, sekali ya, seumur hidup 6.666 ayat kali 10 pahala. Setiap huruf yang akan temani kita di alam kubur, betapa tidak akan ramai. 6.666 ayat. Ramailah kuburan kita, tak sepi kita. Tapi ketika Al-Quran kita tinggalkan, maka buktikan tadi. Ya. Ada lagi kubur mengatakan, ana baituz zulma. Saya adalah rumah gelap, kata kubur. Sekarang dia berikan pengumuman itu Bapak Saudara. Saya adalah rumah gelap. Gelap segelap-gelapnya. Di atas tanah, di bawah tanah, kiri kanan tanah. Tutup lagi dengan papan. Gelap. Lalu akan bisa dibawa lampu ke sana. Tidak mungkin. Tidak perlu. Maka terangilah kuburmu dengan biqiya'ul lail. Salat malam. Saat kita bangun menghadap Allah, di saat suci, di saat sepi, gelap gulita, akan diganti oleh Allah dengan cahaya terang benderang nanti dalam itu. Itulah fungsinya sholat tahajud. Ingin percaya, ingin terang, ya usahakanlah sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mesti 8 rakaat tambah 3 witir. 2 pun bisa, tambah 1 witir. Tapi perlu kita ingat, Al-Quran mengingatkan hidup adalah perlombaan mencari yang terbaik. Dalam surat Al-Mulk tadi, ayyukum ahsanu amalan. Siapakah yang lebih baik amalnya? Bukan yang sekedar memenuhi, tapi yang lebih baik. Kalau kita mendapatkan yang lebih baik, tetapi kuantitas dan kualitasnya mesti dimaksimalkan. Yang ketiga, kubur memberikan ungkapan kepada kita. Ana bantu soal. Sudah menjadi bahasa kita ya, soal. Ternyata nanti kita akan menghadapi di alam kubur itu soal-soal yang mesti kita jawab. Terjawabkah soal itu atau tidak? Ketika soal yang diajukan terjawab, maka kita akan berada pada posisi yang lolos, posisi yang benar, posisi yang menyenangkan. Tapi ketika soal tidak terjawab, diajukan oleh malaikat, di saat itulah kecewaan akan tumbuh. Sebetulnya jawaban itu sudah kita siapkan sekarang. Karena tidak mungkin mulut kita ini yang akan jawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut ini terkunci, terkekang. Maka itulah fungsinya ibadah, Bapak Saudara. Dulu tak pernah saya sampaikan ketika di alam kubur, karena di sholat firoksihi, pahala sholatnya bagian kepala, wakana siang buat yamin kepala, puasa bagian kanan, wakana kaki hanya sari kepala, zakat bagian kiri, wakana fitul khairati yang lain-lain yang baik-baik bagian kedua kakinya kiri-kiri, dan kubur dikerumuni pagar dan ibadah-ibadah yang bisa pergi hari-hari. Maka sungguh akan merugi ketika pergantian tahun, tapi tidak semakin baik amal kita, tidak semakin meningkat. Karena kata Nabi, ukuran baik peningkatan umur itu adalah pergantian tahun itu adalah mantala umur wasna malu. Semakin banyak umurnya, semakin baik catatan amalnya. Sebaliknya, mantala umur wasna malu, inilah yang tidak baik.
Semakin bertambah umurnya, semakin jelek, semakin menurun kebaikannya, amalnya. Itu kita berlindung diri kepada Allah. Bapak saudara, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kita berbuat baik, maka kita akan mengerti hasilnya. Jika kita berbuat keburukan, kita pula yang menanggungkan nanti. Fakta ini ya bila la'allakum turhamun.